Ya, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Dan altcoin kali ini itu adalah Zilliqa. Ya, jadi saya akan update Zil lagi karena balik lagi menjelang eventnya. Kemarin udah ada update untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Zilliqa ini baru saya update 2 hari yang lalu. Ya, mungkin hari ini update Zil lagi. Kemudian besoknya lagi sudah saya nggak update Zil. Mungkin gantian ke altcoin yang lain gitu ya. Jadi karena menjelang event, kemudian pergerakannya pun masih bisa di follow up ya, makanya saya tertarik lah untuk update di Zilliqa ini sendiri lagi tuh teman. Padahal sebelumnya sempat saya bahas lagi Zilliqa, mungkin dalam sebulan udah ada 2 atau 3 kali sih ya, nggak terlalu sering tapi ya adalah untuk updateannya. So ya, jadi tanpa basa-basi di hari Minggu ini akan saya update untuk Bitcoin dulu, baru nanti terakhirnya quick update Zilliqa. Jadi kemarin setelah dia berangsur-angsur mengalami penurunan, di sini memang ada 2 skenario nya. Either dia sekali lagi retrace ke bawah ya, visit ke bagian area bawah ini, kemudian dia berangsur pullback gitu ya, korektif naik ke atas sebelum dia another rejection lagi, bahkan ngetes ke 24-25 ribu dolar. Atau dari area kemarin ya, kita mendapatkan dia pemantulan terlebih dahulu ya, bisa dibilang retracement terlebih dahulu terhadap beberapa area yang sudah terlewati atau udah kejebol ya sama si Bitcoin secara daily time frame. Maka kita mendapati di sini pemantulan, teman-teman, sebentar. Oke, kemarin itu kan drop sampai 27.100-an dolar. Kemudian posisi sekarang ini lagi posisi adanya pemantulan walaupun sedikit ya. Istilahnya ini hampir kurang lebih setengah lah ya dari candle sebelumnya. Dan sekarang ini baru red candle di hari Minggu ini. Jadi memang ekspektasinya jikalau ini yang terjadi adalah minimal atau at least si Bitcoin setelah di sini drop signifikan seperti ini, kemudian dia ada pemantulan korektif seperti ini gitu ya. Ya, possible-nya untuk ngetes area ini dulu ya, yang sebelumnya menjadi resisten udah mampu di break dan become resisten lagi ya di area box merah ini. Ini di sekitar 28.300-an sampai 28.700-an dolar. Jadi kalau kita lihat dari beberapa pergerakannya pun korektif banget ketimbang penurunannya, ya big possibility dia naik cuman sekedar create yang namanya lower high. Kemudian juga adanya scanner dead cat bounce. Dan kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing high di sini, ya terakhirnya ke swing low terakhirnya dia. Ya, maka kita mendapati beberapa golden ratio ini. Dan ya terdekatnya pas di Fibo atau retracement 0,3 sorry ya, 0,3 nya di sini. Nah, ini pas juga dengan box merah ya, yang tadi juga sudah saya sampaikan gitu. Jadi at least kalau misalkan si Bitcoin pun mantul dan retracement ke kisaran sini, itu sangat-sangat adalah hal yang wajar. Ya, mengingat ketika dia udah kena reject keras di sini ya potensinya malah create yang namanya lower high dari highest area atau swing high terakhirnya dia gitu ya. Before mungkin dia melanjutkan penurunannya, ngetes ke swing low-nya dia atau sedikit lebih bawah di area sini di sekitar 26.400-an dolar ya untuk si Bitcoinnya. Jadi palingan ini dulu aja yang perlu dipantau karena melanjutkan pembahasan yang kemarin juga ya teman, pemantulan sangat wajar. Mungkin bisa kita tunggu di sekitar beberapa area yang sudah saya sampaikan. Plus juga di situ ada EMA21 nih ya, garis warna kuning secara daily time frame-nya. Kemudian kalau kita lihat secara time frame hourly khususnya 4 jam, sebenarnya kan dia bermain di sebuah channel, kemudian dia udah terbreakdown dan sudah saya tandain ya beberapa area supportnya berupa box-box rectangle putih dan merah ini. Jadi memang terakhir dia mampu bertahan di area sini, di sini, dan di sininya dia ketahan gitu ya, mampu bertahan, kemudian mengalami pemantulan. Dan posisi sekarang ini lagi testing di box putih ini, yang sebelumnya berfungsi menjadi support and then resistance ya. Ini di sekitar 27.700-an sampai 27.900-an dolar. Jadi kalau misalkan dari area sini dia masih lanjut naik, at least korektif seperti ini gitu ya, naik kemudian koreksi, ini mungkin naik lagi, koreksi lagi, mampu break, di sini korektif lagi, mendapatkan another rejection, baru turun atau baru drop lagi gitu teman-teman ya. Ini menjadi next targetnya. Ini di sekitar 28.100-an sampai 28.450-an dolar. Sebelumnya kita bisa lihat berfungsi menjadi area support and then resistance pada pergerakan sebelumnya untuk si Bitcoin. Kemudian kalau kita tambahkan juga EMA 34 ya. Ini 34 kita ganti dulu dan ya 34 itu ada di next area box putih. Ya, jadi memang ini menjadi area target yang menurut saya sangat wajar.
dan ketika memang naiknya itu signifikan, bukan signifikan, sorry, korektif gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan ketika dia mendapatkan another rejection kembali. Ya, mengingat terakhir sebelumnya ini mendapatkan rejection ya lumayan lah nih dari level tersebut nih tuh. Ya, drop lumayan signifikan lagi untuk si Bitcoinnya. Balangan ini kalau kita lihat secara time frame hourly, khususnya di time frame yang lebih kecil yang 4 jam. Kemudian kalau kita lihat di time frame 15 menit yang lebih kecil lagi ya. So far ketika dia pertama kali visit lagi ke sana sini mendapatkan rejection crash gitu, teman-teman. Kemudian di sini membuat sebuah range. Ya, di sini kita bisa manfaatkan atau lihat juga membuat sebuah range. Ya, seperti triangle pattern nih, tuh teman-teman ya. Triangle pattern and then akhirnya mampu break ke atas dan posisi sekarang ini lagi retest gitu. Jadi palingan kalau dari lower time frame ini menjadi area yang perlu dipantau. Yang sebelumnya berfungsi menjadi resistance become support. Jadi ketika memang si Bitcoin dari lower time frame ya di sini mampu break and then retest gini ya, berhasil retest di sini, maka big possibility maybe untuk ngetes lagi nih di swing high terakhir kalau kita lihat secara time frame 15 menit atau di level ini. Balik lagi ke level box putih pertama ini di sekitar 27.700 sampai 27.900-an dolar untuk si Bitcoin ya. Kemudian ketika dia kena reject dari sini pun ya masih mampu bertahan nih di area ini. Nah nih, bisa sini mampu bertahan di area sini tuh ya. Untuk outlook lower time frame-nya si Bitcoin. Jadi kalau dari sini dia masih mampu bertahan ya udah bakal lanjut testing lagi ke kisaran ini. Oke. Next ini untuk si Zilliqa. Jadi Zilliqa ini di pembahasan yang terakhir secara time frame 4 jam ketika dia dari sini mantul gitu ya, ngetes lagi di sekitaran box putih ini ya, dimana itu bisa dibilang area demand supply kuatnya ya. Dia cuma bikin tail candle doang, closing di bawah, dan ini menjadi area concernnya ya, dimana secara zonasi dan juga Fibo dapat. Cuman emang agak ekstrim ya Zilliqa ini secara time frame 4 jam. Dia bikin tail candle, 3 tail candle ini bahkan lewatin ya dari retracement 0,6 ya, atau dari sekitar 0,03086 dolar. Yang perlu diperhatikan dia tetap closingnya itu berusaha nih di atas area ini tuh ya, closingnya berusaha di atas area situ. Maka yang sesuai ekspektasi kemarin adalah ketika dia dari sini koreksi pun mencoba bertahan di sini untuk lanjut naik lagi ya. Ini coba akan saya hapus dulu ya, di sini juga coba saya akan hapus. Oke, dia udah mampu naik lagi, bahkan naiknya itu lebih signifikan ya. Ngetes ke swing high terakhirnya di box putih ini di sekitar 0,03522 sampai 0,03592 dolar. Ya, sebelumnya ini mendapatkan reaksi juga, berfungsi menjadi area resisten yang strong. Oke, ini aku coba saya hapus. Dan posisinya di sini memang adanya potensi yang namanya double top. Tapi kalau misalkan kita lihat dari pergerakan terakhirnya dia, ini bottom 1, and then ini potentially bottom kedua. Ya, jadi seperti double bottom di sini ya. Kemudian dia naik, reject ya di swing high terakhirnya dia. Nah, ini menjadi area key-nya dia atau area kuncinya. Ini ya box merah, akan coba saya geser aja biar nggak pusing terlalu rame, teman-teman. Nah, di sini ya. Ini menjadi area kunci atau area key levelnya dia. Sebentar, di sini di area sini, persis di area sini. Oke, saya adjust sedikit. Coba saya extend ke samping ya di sini. Tuh. Sebelumnya berfungsi menjadi area support resistance pada pergerakan-pergerakan sebelumnya. And then ya di sini kita bisa lihat juga become support. Plus di situ juga ada EMA 21 nih. Jadi ini di sekitar 0,03282 sampai 0,03339 dolar. Ya, hopefully di kisaran situ si ZIL ini masih mampu bertahan seperti ini gitu ya, mampu bertahan untuk at least lanjut naik lagi. Kemudian ini secara zonasi kita coba gunakan bantuan kakek Fibo dari swing low di sini ke swing high yang terakhir, maka kita mendapati beberapa gold ratio dan pas banget nih Fibo atau retracement 0,5-nya di area box putih yang dimana tadi sudah saya tandain menjadi key level untuk Zilliqa saat ini. Jadi at least ketika dia sudah mengalami pemantulan nih setelah koreksi seperti ini nih, kan koreksi naik di sini gitu ya, impulsif. Kemudian yang diharapkan adalah di sini udah mulai tertahan atau korektif, mulai slowing down, teman-teman. Yang membuat range mampu break untuk ngejar atau ngetes lagi di swing high terakhirnya dia, atau bahkan lebih tinggi lagi. Ya di sekitar 0,0374 sampai 0,038 dolaran lah, sekitar area itu. Ya, yang berpotensi untuk divisit sama si Zilliqa. Jadi balik lagi ini menjadi area kunci atau key level untuk Zilliqa saat ini. Ya, jadi memang menjelang eventnya
pergerakan Zilliqa itu lumayan bagus lah, dimana terakhir sebelumnya kita bisa lihat di sini adanya double bottom, kemudian dari neckline yang udah mampu break, dan posisinya sekarang ini lagi testing lagi di neckline plus zonasi warna hijau ini, kita bisa bilang juga neckline. Kemudian dari zonasinya juga sebelumnya berfungsi menjadi area support and then resistance ya. Kemudian kita gunakan bantuan kakek Fibo juga, di situ ada confluence of support, kemudian juga ada bantuan EMA 21 dan mungkin 34 juga nih kalau kita tambahkan. Di sini warna biru 34 dan ya di sini disusul dengan EMA 21 dan 34 secara time frame 4 jam. Jadi ya balik lagi, ini menjadi area pentingnya, area key-nya dia ya, area pertimbangan juga untuk Zilliqa. Apakah memang di sini dia masih lanjut untuk bertahan lanjut naik lagi gitu ya, atau malah dia loss momentum testing bahkan ke area bawah ini ya, di sekitar 0,031 dolaran, sekitar area itu. Jadi itu teman-teman untuk quick update Zilliqa ya, hopefully bisa terbantu, dan juga untuk update Bitcoin-nya ya, semoga bisa terbantu. Selamat masih yang liburan, besok udah di hari Senin lagi. Sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.